Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Transfer musim dingin sudah berakhir bagi Manchester United. Dan salah satu fokus sebenarnya itu selain posisi wingback kiri ya, yang berusaha untuk diperkuat oleh Manchester United dan juga sering dikabarkan oleh berbagai media, gue juga sering sampaikan di sini dan gue juga sepakat dengan analisa Manchester United butuh mendatangkan penyerang karena memang kualitas lini serang Manchester United, baik itu strikernya, baik itu pemain serang yang lain, ini tidak maksimal sejauh ini. Dan ini merupakan salah satu faktor penting kenapa Manchester United itu akhirnya posisinya melorot sampai bahkan di bawah tengah-tengah di papan klasemen, yang artinya di luar 10 besar. Nah, sempat dikaitkan dengan beberapa pemain depan. Ternyata manajemen Manchester United tidak bisa mendatangkan pemain baru. Nah, Ruben Amorim di pertandingan terakhir menghadapi Crystal Palace bahkan sampai menempatkan seorang Kobbie Mainoo di depan sebagai false nine, sebagai striker, sebagai penyerang, yang menurut gua secara ringan amatiran tidak berhasil. Mungkin dia bisa menciptakan peluang, mungkin dengan adanya Kobbie Mainoo seperti dikatakan oleh Ruben Amorim, penguasaan bola di daerah pertahanan lawan lebih bagus, lebih dominan. Tapi fakta bahwa Manchester United gagal untuk mencetak gol ini juga merupakan hal yang mengkhawatirkan. Nah, ketika menempatkan Kobbie Mainoo di depan, menurut gue, asumsi secara ringan amatiran ya, analisa secara ringan amatiran, setidaknya ada dua hal mungkin yang ingin diperbuat oleh Ruben Amorim. Nomor satu, mungkin dia berusaha untuk menjadi kreatif ya, mencoba-coba mencari solusi yang sedikit out of the box dengan menempatkan Kobbie Mainoo dan mengistirahatkan Joshua Zirkzee serta Rasmus Højlund, dua penyerang muda yang dalam beberapa pertandingan terakhir kesulitan untuk menjalankan tugas sebagai pencetak gol. Itu nomor satu. Lalu nomor dua, mungkin ini juga sebagai statement dari Ruben Amorim kepada manajemen Manchester United bahwa dia butuh penyerang baru di musim dingin ini setidaknya, dengan mencoba bahkan seorang Kobbie Mainoo dan mengistirahatkan dua penyerang murninya menurut gue. Tapi ternyata itu tidak berhasil, dan pada transfer musim dingin kali ini pun juga Manchester United tidak mendaratkan penyerang sama sekali ya. Terakhir kali menurut gue Manchester United ini mendatangkan penyerang di bursa transfer musim dingin itu di musim 2022-2023, di mana pada saat itu Wout Weghorst ya didatangkan di Manchester United. Sementara musim lalu di musim dingin tidak ada penyerang juga yang datang, dan musim lalu seperti diakui juga ya, dan diperlihatkan juga, artinya bagaimana situasi angka mencetak gol dari Manchester United juga sudah bermasalah. Ada keinginan untuk mendatangkan striker, itu diungkapkan oleh manajer pada saat itu, tapi memang ada banyak keterbatasan oleh Manchester United terutama dari sisi keuangan ya, sehingga ya itu tidak terjadi. Dan kali ini juga seperti itu. Ada kabar yang mengatakan kalau sebenarnya situasi dari PSR ini memungkinkan bagi Manchester United untuk bisa mendatangkan penyerang baru, tapi tidak dengan harga premium, tidak dengan harga yang mahal. Karena ketika itu dilakukan, maka Manchester United bisa jadi akan melewati batas dari PSR. Ada juga kabar yang mengatakan bahwa ya Manchester United sebenarnya ingin fokusnya di transfer musim dingin kali ini memang untuk melepas pemain. Baru nanti di musim panas Manchester United akan bergerak mendatangkan striker atau penyerang ya, yang diharapkan bisa menambah kualitas. Tapi menurut gue, kalau memang kenyataannya seperti itu, artinya Manchester United baru pada musim panas nanti melakukan pergerakan untuk mendatangkan penyerang baru. Dari saat ini ya, awal Februari ini sampai dengan akhir kompetisi di sekitar
bulan Mei tengah akhir, maka ini akan menjadi periode yang rawan bagi Ruben Amorim. Kenapa? Terutama untuk sisi penyerang ya. Karena di squad ada yang namanya kualitas, tapi ada juga yang namanya kuantitas. Dari sisi kuantitas saja, Manchester United, kalau dilihat dari tim utama Manchester United ya, sebelumnya ada 8 penyerang. Ini kalau gue buka website dari Manchester United, 4 penyerang tersebut sudah tidak ada lagi di klub. Jadi Marcus Rashford sudah cabut ya, peminjaman. Anthony juga peminjaman. Jadon Sancho sudah lebih dulu. Lalu juga yang terbaru Ethan Whitley pun juga demikian. Artinya 4 pemain ini cabut dari Manchester United sampai dengan akhir musim nanti. Lalu yang tersisa Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, Ahmad dan Garnacho. Sudah 4 ini saja. Apakah ada peluang misalnya pemain lain untuk dipromosikan, pemain muda? Ya itu bisa saja terjadi. Misalnya Chido Obi Martin, itu juga bisa menjadi salah satu opsi. Tapi yang inti ya, yang utama adalah yang 4 pemain ini. Dan yang membuat gua mungkin khawatir, kita tidak berbicara terkait dengan kualitas dulu, masih dari sisi kuantitas ya. Dari 4 pemain ini, kalau seandainya ada yang terjadi, mudah-mudahan tidak ya, cedera atau gangguan fisik lah ya, maka ini akan memangkas lagi kedalaman skuad dari Manchester United. Itu dari sisi kuantitas. Dari sisi kualitas bagaimana? Ini berarti menjadi tugas dari Ruben Amorim untuk bisa memaksimalkan. Iya, sejauh ini kita semua tahu, termasuk gua, dari 4 nama yang masih tersisa, Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, Garnacho dan juga Ahmad, bagaimana Manchester United ini sangat mengandalkan Ahmad. Dan kalau melihat daftar pencetak gol terbanyak saat ini, ya Ahmad yang memimpin. Tapi menurut gua, ini bukan situasi yang ideal hanya mengandalkan seorang Ahmad. Apakah kemampuan mencetak gol Manchester United ini hanya mengandalkan Ahmad saja? Kalau dilihat dari sisi XG, tidak demikian. Ada pemain-pemain lain juga dengan XG bagus. Bruno Fernandes, Garnacho, dan juga pemain-pemain lain. Tapi efektivitasnya, ketajamannya, ini masih belum bisa menyamai Ahmad. Ahmad pun juga bukannya secara konsisten dia bisa diandalkan sebagai pencetak gol. Dalam beberapa pertandingan terakhir misalnya, ya dia tidak mencetak gol. Dan itu menjadi masalah bagi Manchester United. Dari situ menurut gua, balik lagi nih, ekspektasi harus bisa diatur. Sangat-sangat harus diatur. Manchester United bisa bergerak lebih tinggi di papan klasemen. Manchester United bisa bergerak lebih jauh di kompetisi-kompetisi yang diikuti. Itu kalau Manchester United bisa menang, mendapatkan poin maksimal, mendapatkan hasil maksimal. Dan itu, hasil maksimal itu dilakukan dengan mencetak gol. Dan sampai dengan saat ini, Manchester United menurut gue secara dengan amatiran bermasalah dengan mencetak gol. Bahkan sebenarnya ini sudah terjadi dari musim lalu. Nah, sampai dengan akhir musim nanti, apa yang akan terjadi? Menurut gua, 2 hal. Nomor 1, Ruben Amorim akan berlanjut menjadi kreatif ya, mencari solusi. Apakah konsisten akan mendorong Kobbie Mainoo terus di depan, atau mungkin ada hal-hal lain yang dicoba ya. Atau nomor 2, dia akan berusaha betul untuk memaksimalkan penyerangnya saat ini, Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee. Sebagai atlet pemain bola ya, dan sudah sering juga terlihat bahwa sering sekali pemain sepak bola itu mereka bisa berkembang, mereka bisa menjadi lebih bagus. Jadi apa yang terjadi saat ini kemungkinan besar, dan yang gua harapkan juga tidak stagnan. Tidak stagnan, tidak terus-terusan begini gitu ya. Ruben Amorim sebagai head coach dan juga staf kepelatihan Manchester United lainnya ya, timnya dia, menurut gua juga punya tugas untuk bisa memanfaatkan, memaksimalkan, meninggikan lagi kapasitas bermain dari para pemainnya. Jadi bukan hanya mengandalkan transfer saja, tapi juga dan menurut gua ya, salah satu kriteria kenapa pelatih itu dikatakan bagus atau kurang bagus ya, dari bagaimana dia bisa memaksimalkan potensi yang ada. Saat ini 2 penyerang ini sedang kesulitan, artinya Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee.
Pun juga kalau diperluas sedikit, Garnacho pun juga seperti itu menurut gue ya. Bahwa mereka mungkin dilihat memiliki potensi, iya. Garnacho misalnya, statementnya jelas dari Ruben Amorim bahwa dia menginginkan Garnacho stay. Padahal Garnacho sampai dengan saat ini ya belum bisa diandalkan untuk mencetak gol sampai dengan sejauh ini. Tapi Ruben Amorim melihat ada potensi di sana, sehingga berusaha untuk dimaksimalkan. Dan gue harapkan pun juga demikian dengan Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee. Ada treatment, ada hal-hal yang mudah-mudahan bisa dilakukan oleh staf kepelatihan ya, yang dipimpin oleh Ruben Amorim ini untuk bisa memaksimalkan, untuk meninggikan lagi kapasitasnya. Karena ketika pemain datang ke Manchester United, menurut gue ya mereka secara individu sebenarnya memiliki potensi. Dan ini sudah berlangsung kalau dilihat dari beberapa musim terakhir ya. Bahkan pemain-pemain yang luar biasa di klub lain pun juga artinya mereka memiliki kemampuan yang bagus. Tapi ketika dia hadir atau mereka hadir di Manchester United, sering, tidak jarang, justru akhirnya tidak bagus. Balik lagi nih, Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, ketika didatangkan di Manchester United, ada pertimbangan-pertimbangan teknis yang dilakukan oleh pemandu bakat tim rekrutmen dari Manchester United. Dan ketika mereka datang ke sini lalu mereka ada kesulitan, apakah berarti bahwa mereka pemain jelek? Gue tidak sepakat. Bahwa mereka belum jadi, iya. Artinya apa? Ya, butuh support, butuh bantuan. Di sisi lain, selain bantuan dari tim kepelatihan, manajemen klub, sang pemain pun juga menurut gue ini merupakan ujian. Ketika karakter mereka kuat, ketika mental mereka kuat, ya ini menjadi modal bagus. Gue teringat bagaimana Joshua Zirkzee misalnya ya. Ada situasi ketika menghadapi Newcastle di Old Trafford, tapi setelahnya dia bisa bangkit menjadi pemain yang bahkan dilulukan ya oleh fans ketika menghadapi Liverpool, ketika menghadapi Arsenal. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya secara dasar mungkin mental dia bagus. Rasmus Højlund musim lalu pun juga sempat mengalami periode sulit, tapi dia bisa bangkit. Artinya secara karakter kalau gue lihat ya, gue bisa jadi salah, tapi ini yang gue lihat, mereka memiliki modal ini, dua pemain ini. Garnacho pun juga demikian, amat. Tinggal bagaimana ya mereka bisa konsisten dengan karakter kuatnya itu, dan butuh tetap support dari tim kepelatihan Manchester United beserta manajemennya. Tapi ini situasi sekali lagi yang menurut gue menantang sekaligus juga mengkhawatirkan ya. Jadi kedalaman squad dari lini depan Manchester United utamanya ini semakin tipis, dan kualitas pun juga masih belum bagus. Dan ini menjadi tugas yang menantang juga bagi tim kepelatihan Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.